Shalom, damai di hati. Puji Tuhan, berjumpa lagi di channel YouTube saya, Pendeta Heni Momongan. Salam kasih, sukacita, dan damai sejahtera untuk kita semua. Saat ini saya rindu lagi untuk berbagi kebenaran firman Tuhan. Namun sebelum itu mari kita minta hikmat, tuntunan kuasa Roh Kudus. Mari kita satu dalam doa. Terpujilah Engkau Tuhan, Allah Bapa yang kekal di sorga. Kami sungguh bersyukur atas kebaikan dan kemurahan Tuhan di hidup kami. Terima kasih untuk kesempatan yang Tuhan masih berikan kalau kami boleh ada sebagaimana kami ada saat ini, semua karena kasih dan anugerah Tuhan terindah. Dan saat ini kami mau membaca dan merenungkan kebenaran firman-Mu. Berikanlah kami hikmat dan pengertian untuk memahami kehendak-Mu. Terlebih pakailah kami untuk selalu menjadi alat kesaksian dimanapun kami pergi dan berada. Kami dapat menampilkan karakter Kristus yang hidup setia dan taat kepada apa yang Tuhan kehendaki. Terlebih kami tetap memegang komitmen iman kami, janji iman kami kepada Tuhan untuk kami tepati sebagai wujud ketaatan dan kesetiaan kami kepada Tuhan. Maka bersabdalah ya Tuhan Allah, kami sambut pemberitaan firman. Amin. Firman Tuhan yang akan kita renungkan dalam kitab Hakim-Hakim pasalnya yang ke-11 ayat 29 sampai ayat 40 dengan judul Nasar Yefta. Lalu roh Tuhan menghinggapi Yefta. Ia berjalan melalui daerah Gilead dan daerah Manasye, kemudian melalui Mispa di Gilead, dan dari Mispa di Gilead ia berjalan terus ke daerah Bani Amon. Lalu bernasarlah Yefta kepada Tuhan, katanya, "Jika engkau sungguh-sungguh menyerahkan Bani Amon itu ke dalam tanganku, maka apa yang keluar dari pintu rumahku untuk menemui aku pada waktu aku kembali dengan selamat dari Bani Amon, itu akan menjadi kepunyaan Tuhan dan aku akan mempersembahkannya sebagai korban bakaran." Kemudian Yefta berjalan terus untuk berperang melawan Bani Amon, dan Tuhan menyerahkan mereka ke dalam tangannya. Ia menimbulkan kekalahan yang amat besar di antara mereka, mulai dari Aror sampai dekat Minit, 20 kota banyaknya, dan sampai ke Abel Keramim, sehingga Bani Amon itu ditundukkan di depan orang Israel. Ketika Yefta pulang ke Mispa, ke rumahnya, tampaklah anaknya perempuan keluar menyongsong dia dengan memukul rebana serta menari-nari. Dialah anaknya yang tunggal, selain dari dia tidak ada anaknya laki-laki atau perempuan. Demi dilihatnya dia, dikoyakkannyalah bajunya sambil berkata, "Ah anakku, engkau membuat hatiku hancur luluh, dan engkaulah yang mencelakakan aku. Aku telah membuka mulutku bernasar kepada Tuhan, dan tidak dapat aku mundur." Tetapi jawabnya kepadanya, "Bapa, jika engkau telah membuka mulutmu bernasar kepada Tuhan, maka perbuatlah kepadaku sesuai dengan nasar yang kau ucapkan itu, karena Tuhan tidak mengadakan bagimu pembalasan terhadap musuhmu, yakni Bani Amon itu." Lagi katanya kepada ayahnya, "Hanya izinkanlah aku melakukan hal ini. Berilah keluasan kepadaku 2 bulan lamanya, supaya aku pergi mengembara ke pegunungan dan menangisi kegadisanku bersama-sama dengan teman-temanku." Jawab Yefta, "Pergilah," dan ia membiarkan dia pergi 2 bulan lamanya. Maka pergilah gadis itu bersama-sama dengan teman-temannya menangisi kegadisannya di pegunungan. Setelah lewat kedua bulan itu, kembalilah ia kepada ayahnya, dan ayahnya melakukan kepadanya apa yang telah dinasarkannya itu. Jadi gadis itu tidak pernah kenal laki-laki, dan telah menjadi adat di Israel bahwa dari tahun ke tahun anak-anak perempuan orang Israel selama 4 hari setahun meratapi anak perempuan Yefta orang Gilead itu. Demikian jauh pembacaan Alkitab. Tema perenungan saat ini, tepatilah nasarmu. Saudara,
Pernahkah kita bernasar tentang sesuatu hal? Nasar adalah sebuah janji yang dibuat oleh seseorang untuk melakukan sesuatu apabila tujuannya telah tercapai. Secara sederhana, nasar adalah janji iman, komitmen pribadi dengan Tuhan Allah setelah sesuatu permintaan telah dikabulkan dan akan menjadi dosa jika tidak ditepati. Ajaran Kristen menyebutkan nasar sebagai janji yang berlaku secara mengikat dan penuh dengan nilai-nilai sakral sebab terjadi di antara hubungan manusia dengan Tuhan Allah. Alkitab memberi beberapa contoh orang-orang yang bernasar kepada Tuhan, di antaranya Yeftah yang menyerahkan putrinya kepada Tuhan untuk memenuhi nasarnya kepada Tuhan. Dan itu yang akan menjadi perenungan kita saat ini. Tapi juga ada contoh lain, di antaranya Hana, yang sebelumnya mandul dan senantiasa dia berdoa di rumah Allah. Hana bernasar mempersembahkan anaknya untuk menjadi hamba Tuhan apabila ia bisa mengandung dan melahirkan seorang anak. Dan Tuhan mengabulkan permintaannya. Hana pun mengandung dan melahirkan dan menamai anaknya Samuel, yang berarti aku telah memintanya dari Tuhan. Setelah disapi, Hana memberikan putranya tersebut kepada Tuhan sebagai nasarnya. Samuel diserahkan untuk diasuh Imam Eli, dan Tuhan pun menambah kepada Hana 3 putra dan 2 putri lagi. Dalam nasar, ada hal yang ditawarkan sebagai pengganti jika apa yang diminta dikabulkan. Alkitab juga menggambarkan apa yang harus dilakukan saat bernasar. Misalnya dalam Ulangan pasal 23 ayat 23 menyebutkan bahwa nasar adalah sesuatu yang dilakukan dengan sukarela kepada Tuhan. Hal ini menunjukkan bahwa ketika seseorang bernasar, maka dia tidak mendapat paksaan dari pihak manapun. Nasar sebagai janji harus dipenuhi dan merupakan sebuah dosa jika tidak menepatinya. Itu sebabnya sebelum bernasar, seseorang harus memikirkan dengan sungguh, dengan hati yang tenang, dengan tidak terburu-buru, dan bukan melakukannya karena emosional. Amsal 20 ayat 25. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, bacaan kita saat ini mengisahkan tentang seorang hakim yang bernama Yeftah. Dengan arti namanya, ia akan membukakan. Yeftah berasal dari Gilead. Ayah Yeftah ialah Gilead, salah seorang dari suku Manasye yang sangat dihormati, sementara ibunya adalah seorang sundal. Yeftah pernah menjalani pengalaman pahit. Dia pernah diusir oleh saudara-saudaranya sendiri. Tetapi kisah kehidupan yang sukar dan keras pada akhirnya membentuk Yeftah menjadi pribadi yang pantang menyerah. Bahkan dia menjadi pahlawan yang gagah perkasa. Tetapi juga dia tumbuh menjadi seorang yang bijak dan takut akan Tuhan, di mana Yeftah selalu membangun komunikasi dan membawa segala perkaranya kepada Tuhan Allah. Dapat kita baca dalam pasal 11 ayat 11. Yeftah dipilih dan dipakai Tuhan untuk menjadi hakim di Israel sebagai panglima perang dan sebagai pemimpin umat. Kehidupan umat Israel yang pada waktu itu mengalami kemerosotan iman karena mereka tidak setia kepada Tuhan yang telah menyertai mereka keluar dari tanah Mesir, dari tanah perbudakan. Akibatnya mereka ditindas oleh bangsa-bangsa lain. Namun karena kasih setia Tuhan Allah atas Israel, sehingga Yeftah dipilih untuk membebaskan Israel dari penjajahan. Ayat 29 dikatakan, lalu roh Tuhan menghinggapi Yeftah. Artinya, Tuhan memberi kekuatan, Tuhan mengurapi Yeftah untuk memimpin umat Israel saat menghadapi Bani Amon. Yeftah tidak menyimpan dendam terhadap saudara-saudaranya yang pernah menyakitinya. Tetapi dengan penuh semangat, Yeftah berjuang membela saudara-saudaranya dan bangsanya. Kemudian bernasarlah Yeftah kepada Tuhan.
Jika Tuhan memberi kemenangan melawan Bani Amon, maka apa yang pertama keluar dari rumahnya saat dia kembali dari peperangan akan dipersembahkan kepada Tuhan sebagai korban bakaran. Jadi saudara, nasar Yefta ini bukan semata-mata untuk kepentingan pribadinya, melainkan untuk membela bangsanya, yaitu supaya bangsa Israel mendapatkan kemenangan dari Tuhan menghadapi lawan atau musuh. Dan Yefta bernasar kepada Tuhan yang ia percayai sebagai Tuhan yang sanggup menolong dan memberi kemenangan dan keselamatan baginya dan bagi bangsa yang dipimpinnya. Inilah hal yang sangat penting yang dapat kita pelajari dan teladani dari Yefta. Dan Tuhan menjawab permohonannya. Terbukti bahwa bangsa Israel mengalami kemenangan dengan konsekuensi bahwa Yefta harus menepati nasarnya kepada Tuhan. Ketika Yefta kembali ke Mispa, tampaklah anaknya perempuan, anak tunggal, keluar menyongsong dia dengan memukul rebana. Maka dikoyakkanlah bajunya sambil berkata, "Anakku, engkau membuat hatiku hancur lulu, dan engkaulah yang mencelakakan aku. Aku telah membuka mulutku bernasar kepada Tuhan, dan tidak dapat aku mundur." Ayatnya yang ke-35. Perasaan Yefta begitu hancur karena sesuatu di luar harapannya. Namun walaupun berat, nasar harus ditepati sesuai janjinya kepada Tuhan. Anak Yefta itu mengetahui perjanjian ayahnya dengan Tuhan. Ia anak yang berbakti kepada orang tua. Dia tidak menjadi marah atau bersembunyi atau bahkan melarikan diri menghindar dari ayahnya. Tetapi dia hanya meminta kepada ayahnya untuk memberikan dia kesempatan pergi ke pegunungan, menangisi kegadisannya bersama teman-temannya selama 2 bulan. Dan setelah itu, Yefta melakukan apa yang telah dinasarkannya kepada Tuhan sebagai bentuk ketaatan dan kesetiaannya kepada Tuhan. Saudaraku yang diberkati Tuhan, Allah tidak menuntut nasar sebagai suatu syarat untuk kita diberkati atau sebagai ucapan terima kasih dengan memberikan suatu pemberian atau persembahan. Nasar itu diucapkan oleh manusia, dan manusia sendirilah yang mengikat dirinya kepada Allah tanpa Allah yang meminta. Nasar itu diucapkan karena terdorong oleh kasih Tuhan. Dalam nasar yang sudah diucapkan manusia, Tuhan berperan sebagai yang mendengarkan permintaan dan menentukan apakah nasar itu diterima atau tidak. Dan kemudian yang mengabulkan nasar tersebut juga yang menuntut nasar itu harus ditepati. Sesungguhnya Allah memiliki kuasa dan juga kuasa atas nasar bagi umatnya yang datang berseru meminta pertolongan dan berjanji di hadapan Tuhan. Nasar disampaikan dengan berdoa kepada Tuhan. Doa menuntut dengan tegas supaya Tuhan bertindak. Adanya harapan yang dikabulkan. Tetapi sesungguhnya Tuhan tidak menuntut untuk kita bernasar. Namun dalam Pengkhotbah 5 ayat 4-5 dikatakan bahwa kalau sudah bernasar kepada Allah, maka harus ditepati. Lebih baik tidak bernasar daripada bernasar tetapi tidak menepatinya. Saudara, terkadang Tuhan membentuk kita melalui proses kehidupan yang begitu menyakitkan. Tantangan, hambatan, hinaan, celaan, dan penderitaan, bahkan duka cita kehilangan orang yang kita kasihi dan cintai, terkadang diizinkan Tuhan agar kita menjadi lebih kuat. Supaya kita menjadi pribadi yang tidak mudah menyerah pada setiap keadaan yang sukar dan berat. Karena sesungguhnya bagian dari proses Tuhan itulah akan membawa kita pada rencana dan rancangannya yang indah. Proses Tuhan memang tidak mudah, tetapi ada sesuatu yang indah yang telah Tuhan persiapkan bagi kita.
Ketika ada sesuatu yang kita harapkan, kita doakan, kita minta dengan penuh kerendahan hati di hadapan Tuhan, dan ada janji iman atau nasar yang kita ucapkan di hadapan Tuhan, ketika Tuhan mengabulkan doa kita, maka penting untuk kita perhatikan pikiran yang tenang, hati yang damai, penuh hikmat, dan jangan bernasar dengan terburu-buru, apalagi secara emosional. Supaya nasar kita kepada Tuhan jangan berbalik menjadi jerat bagi diri kita sendiri. Ketika kita bernasar atau berjanji di hadapan Tuhan, kita harus menepatinya sebagai tanda ketaatan dan kesetiaan kita kepada Tuhan. Ingat saudara, salah satu hal yang membuat Tuhan membuka jalan bagi kita adalah saat kita bernasar atau saat kita berdoa meminta kepada Tuhan dan mengungkapkan janji. Seperti Yeftah, sesungguhnya tidak mungkin dia dapat memenangkan pertempuran melawan Bani Amon. Namun saat ia bernasar, Tuhan membuka jalan baginya, memberi dia kemenangan dan keselamatan. Dan sekalipun tidak sesuai harapan, Yeftah harus mempersembahkan anak tunggalnya, satu-satunya anak yang Tuhan berikan kepadanya. Tetapi Yeftah tidak mengingkari janji. Yeftah tetap ingat dan menepati apa yang menjadi nasarnya kepada Tuhan. Saudara, terkadang tanpa kita sadari, kita yang telah dan selalu mengalami pertolongan, perlindungan, dan keselamatan, sukses dalam studi, sukses dalam usaha, dalam pekerjaan, dan berkat yang begitu melimpah dari Tuhan. Setelah Tuhan membuka jalannya bagi kita, seringkali kita hanya berjalan terus dan lupa pada janji iman kita kepada Tuhan. Tidak sedikit orang Kristen yang mengaku bersedia dan berjanji di hadapan Tuhan, tetapi kemudian hanya karena persoalan sepele, hanya karena ada hal yang tidak menyenangkan hatinya atau tidak mengikuti keinginan pribadinya, pada akhirnya melupakan janji iman yang sudah diucapkan di hadapan Tuhan. Meninggalkan pasangan hidup, meninggalkan pekerjaan, meninggalkan pelayanan hanya karena ego yang tak terkendali. Mengingkari janji, tidak konsisten pada apa yang diucapkan. Padahal sebagai orang percaya kita telah memahami bahwa untuk mengikut Tuhan kita harus sangkal diri dan pikul salib, setia pada janji iman kita kepada Tuhan. Saat Tuhan sudah membuka jalan bagi kita dalam hal apapun, saat Tuhan memanggil dan mempercayakan kita suatu tugas dan kita berjanji untuk setia dan bertanggung jawab pada pekerjaan dan pelayanan kita, saat Tuhan mempersatukan kita dengan pasangan hidup dan ada janji suci yang kita ucapkan di hadapan Tuhan, setialah, ingat dan peganglah komitmen iman kita. Terlebih lagi ketika kita telah berjanji dan bernasar di hadapan Tuhan. Ingat saudara, jangan kita bermain-main dengan janji iman kepada Tuhan, karena ada saatnya Tuhan akan meminta pertanggungjawaban daripada kita. Karena itu, setialah dan tepatilah janji kita kepada sesama dan nasar kita kepada Tuhan. Tuhan pasti menolong dan memampukan kita, serta membuka jalannya bagi kita yang mau hidup setia dan taat kepadanya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.